Kali ini kita akan beberkan sebuah cara ternak dari Pak Jono. Cara ternak ayam tanpa perlu memikirkan biaya pakan. Supaya kita tidak bingung lagi memikirkan yang namanya biaya pakan, itu ada triknya teman-teman. Anggaplah kita punya indukan ayam betina 20 ekor. Kemudian jika setiap harinya bertelur 60% saja, maka per hari akan menghasilkan telur 12 butir. Atau misalkan indukan ayam yang kita pelihara itu kemampuan bertelurnya standar biasa-biasa saja, kemampuan bertelurnya cuma 50%, maka dari 20 ekor indukan setiap harinya kita masih bisa panen 10 butir telur. Nah, dalam 1 minggu maka total telur yang kita dapat adalah 70 butir. Dari 70 butir telur ini kita tetaskan. Kan tidak mungkin menetas semua, biasanya akan ada 5 butir, 6 butir itu yang gagal menetas. Anggaplah kita masih pemula, dari 70 butir telur yang menetas cuma 50 butir. Jadi yang 20 butir gagal menetas. Maka terciptalah 50 DOC per minggu. Itu kalau gagalnya 20 butir. Ini kita asumsikan pakai mesin tetas teman-teman ya. Jadi setiap hari panen telur, seminggu sekali dimasukkan ke mesin tetas. Kalau tanpa mesin tetas ini agak sulit atau perputarannya nanti terlalu lambat. Oke, kita lanjut. Dari 70 butir telur, anggaplah yang berhasil menetas cuma 50 ekor. Nah, itu jangan dipelihara semuanya, tetapi kita jual. Kita pelihara sendiri sedikit saja. Misalkan dari 50 ekor yang berhasil menetas itu, 45 ekor kita jual. Kemudian yang 5 ekor kita pelihara sendiri. Kita seleksi ayamnya, DOC yang besar-besar, kita ambil 5 ekor saja. Pilih yang beratnya kalau bisa 35 gram ke atas, syukur-syukur beratnya 40 gram ke atas. Kenapa kok kita ambil anak ayam yang besar-besar? Agar nanti pertumbuhannya itu cepat teman-teman. Agar hasil panennya maksimal, 2 bulan sudah bisa dipanen. Kalau DOC-nya kita pilih yang kecil-kecil, ya 2 bulan panen itu pasti sangat sulit. Sekarang coba kita hitung dulu pakan indukan selama 1 minggu. Per hari kita beri pakan indukan per ekornya kurang lebih rata-rata ya 100 gram per ekor per hari. Karena ada 24 ekor, maka kita habiskan 2,4 kilo per hari. Sebenarnya ini tergantung dari jenis ayam yang dipelihara teman-teman. Ada ayam-ayam tertentu itu hanya butuh pakan 80-90 gram per ekor per harinya. Itu nanti akan lebih hemat lagi. Kalau pakannya lebih irit, maka keuntungannya juga pasti akan lebih besar. Misalnya saja kayak ayam Arab, ayam Elba, kan itu pakannya lebih irit, lebih hemat. Tapi kita ambil saja angka tertinggi, kita anggap pakannya 100 gram per ekor per hari. Maka dari 24 ekor kita membutuhkan pakan 2,4 kilo per harinya. Kalau kita kalikan dengan harga pakan ayam petelur Rp8.000 per kilo, maka ketemulah 19.200 per hari. Dibulatkan saja jadi 20.000 per hari. Maka 1 minggu habisnya itu 140.000 teman-teman. Oke, ingat ya, biaya pakan indukan 140.000 per minggu. Kemudian kita hitung hasil dari penjualan DOC per minggu. Kita jualan DOC 45 ekor per minggu, karena tadi kan ada 50 ekor yang berhasil menetas, 45 kita jual, yang 5 ekor kita pelihara sendiri. Maka 45 kita kalikan harga penjualan DOC, anggaplah 9.000 per ekor, maka akan ketemu 405.000. Sebenarnya untuk harga ini tergantung daerah masing-masing dan juga tergantung jenis ayamnya. Silakan disesuaikan saja. Kalau di sini itu anakan ayam Bangkok itu harganya malah bisa 10.000 sampai 15.000 per ekornya. Kita anggap saja harga penjualannya 9.000 dikalikan 45 itu ketemu 405.000 per minggu. Kita kurangi dengan biaya pakan untuk indukan selama 1 minggu. Tadi kan 140.000. 405.000 dikurangi 140.000 dapatlah 265.000. Nah, sudah kelihatan. Dari menjual DOC saja setelah dikurangi biaya pakan indukan masih untung 265.000. Kalau dikurangi lagi dengan biaya listrik, vitamin selama 1 minggu ya masih dapatlah paling 250.000, kemungkinan masih dapat. Uang 250.000 dari keuntungan inilah yang akan kita pakai untuk membesarkan DOC. Tadi kan kita menyisakan 5 ekor untuk kita pelihara sendiri. Nah, biaya pakannya ya kita tanggung dari keuntungan ini. Pembesaran DOC sampai panen itu kan menghabiskan pakan kurang lebih 2,5 kilo sampai 3 kilo. Kalikan saja dengan harga pakan 3 kilo kali 10.000 ketemu 30.000 dikalikan 5 ekor. Jadi total biaya pembesaran 5 ekor ayam sampai panen itu adalah 150.000. Ketambah biaya vitamin, listrik, dan lain-lain paling yang menjadi 160.000. Keuntungan menjual DOC 45 ekor dikurangi biaya pakan indukan masih tersisa 250.000, dikurangi lagi biaya pembesaran untuk 5 ekor DOC 160.000, maka masih tersisa 90.000.
Ternyata keuntungan menjual DOC 45 ekor dikurangi biaya pakan indukan, dikurangi biaya pembesaran 5 ekor DOC masih tersisa teman-teman. Kita tidak perlu bingung lagi memikirkan biaya pakan, dan kita masih bisa mendapatkan sisa keuntungan. Nanti kalau sudah terbentuk siklusnya, setiap hari panen telur dikumpulkan, setiap seminggu sekali memasukkan telur ke mesin tetas, setiap seminggu sekali panen DOC, dan nantinya kita juga akan setiap seminggu sekali bisa menjual 5 ekor ayam pedaging. Karena kita selalu menyisihkan 5 ekor DOC untuk dipelihara sendiri. Dan hasil penjualan 5 ekor ayam pedaging ini sudah untung bersih. Karena apa? Biaya pakannya sudah diambil dari hasil penjualan DOC 45 ekor tadi. Bagaimana? Sudah bisa diterima gambarannya?